Dan saya bekerja di pabrik triplek sekian tahun, ada gejala itu. Kemungkinan asma itu adalah penyakit kerja. Nah, dan lain seterusnya ya. Atau asbestos yang asbes itu menyebabkan kanker pada paru-paru. Tapi lama, jadi mati pelan-pelan MPD. Ya, nah ini penyakit akibat kerja. Jadi how the environment impact our health. Jadi bagaimana lingkungan itu bisa menyebabkan baik lingkungan kerja maupun umum gitu ya. Coba perhatikan ini ya. Jadi ternyata dampak lingkungan ini terhadap kerja luas sekali gitu. Di antaranya adalah ini ada 5 ya. PM 2,5. Kalau yang ini medis ini bisa bakteri dan virus bisa. Jadi kalau ini kan medical mask dan masker medis. Ya. Kalau yang saya bikin ini selain bisa untuk virus, untuk debu, tapi juga untuk memfilter gas-gas yang berbahaya ini. Gas itu lebih kecil lagi dibandingkan dengan virus, jadi lebih kecil. Misalnya COX ya, karbon monoksida, atau ada ada 3 ya. Jadi ada ini ada kan, ada sulfur, kemudian ada karbon aktifnya merah ini, kemudian ada sama ya, ambil blond, kemudian ada juga ini ada kain tambahannya yang di luar. Nah, ini sebenarnya cocok untuk pekerja ini atau sopir-sopir gitu, jalan-jalan raya ini. Karena kalau enggak kita akan terpapar oleh bahan-bahan kimia yang berbahaya ya. Maka menggunakan bagus itu 50.000 kan. Kalau kita melihat dunia saat ini, tadi kan isu yang Bapak pertama kali bahas itu tentang dunia. Nah, pertanyaan saya melihat bagaimana perubahan iklim di dunia ini sangat mempengaruhi resiko pada casing dan K3, dan bagaimana mungkin kita bisa bawa pemerintah atau sebuah organisasi yang terlibat, bagaimana mereka dapat menyesuaikan praktik-praktik mereka yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap K3 dan casing. Gitu Pak. Terima kasih. Selamat siang. Nama saya Indra Jomari. Saya dari Bidang Kesehatan Lingkungan semester 6. Saya ingin bertanya Pak tentang penelitian Bapak lakukan yang menggunakan masker yang dengan bahan yang sudah diperbarui. Itu penerapan bagi pekerja-pekerja yang ada di desa, kemudian cara kita mengedukasi mereka biar kan kebanyakan tadi Pak masyarakat tuh mungkin bisa dibilang risih Pak kalau misalkan bekerja dengan menggunakan masker. Jadi bagaimana penerapan masker yang Bapak teliti ini agar bisa dipakai oleh pekerja-pekerja yang ada di desa-desa, kemudian cara mereka agar mau bertahan menggunakan masker itu gimana Pak? Sekian, terima kasih Pak. Yang pertama untuk masalah yang timbul ya, untuk kelapa sawit. Jadi secara umum bisa meningkatkan kesejahteraan jelas ya masyarakat. Tetapi dampak kita lingkungannya luar biasa gitu ya. Yang pertama itu adalah pencemaran air ya. Itu yang pertama itu pupuk gitu ya. Pupuk itu coba itu berapa ton. Sedangkan kelapa sawit di Indonesia ini di Kalbar aja bukan ribuan hektar ya. Puluhan ribu hektar, hampir semua kabupaten itu ada. Coba kalau 1 hektarnya sekian ton itu pupuk berapa ya, luar biasa. Itu baru. Kemudian pestisida digunakan untuk apakah namanya herbisida atau insektisida. Insektisida itu serangga, herbisida untuk rumput itu berapa ton?
itu baru itu. Kemudian kesehatan kerja. Coba dilihat orang yang kerja di pabrik kelapa sawit K3-nya, ya kan? APD lah, yang pakai APD gitu ya kan. Nah, itu ya. Saya APD-nya itu harus standar, ada sepatu kerja, baju kerja, pakaian kerja ya, pelindung kepala dan masker. Coba yang kerja itu yang berapa yang pakai? Paling sepatu bot lah ada ya. Tapi coba bajunya nanti nggak standar. Jadi rawan terjadi itu kelapa sawit, coba yang pernah lihat kan, itu dulunya tajam-tajam tuh. Saya yakin lah yang panen itu pasti pernah kena. Suka ya. Belum lagi pas enggak itu ya, ngambil gitu kan, itu harus pakai ini harusnya. Jadi kalau ini perlu diteliti juga tuh, berapa sih derajatnya, misalnya ini pohonnya kan, ini pohonnya, ini orangnya. Saya itu mau ngambil ini, jadi jarak itu gimana gitu, ekonominya, supaya nanti nggak kejatuhan ini pertama kan, jatuhan kelapanya kan. Yang kedua ini punggung kan, salah ini kan terkilir kan, sakit, nggak sembuh-sembuh. Itu perlu diteliti. Jadi berapa sih jarak antara pohon dengan orang, kemudian derajatnya berapa, nanti supaya tantangan itu harus diteliti ya. Karena banyak itu saya yakin lah, coba agak dilaporkan, karena apa, zero accident kan. Jadi orang kejatuhan itu udah dianggapnya nasib lah gitu kan. Nasibnya kan, padahal itu bahaya itu. Orang kejatuhan itu berapa kilo itu satu yang gede itu, bisa sampai 50 kilo itu yang besar itu kan, kalau salah ngambilnya. Itu kejadian. Jadi banyak sekali kalau saudara beli. Belum lagi nanti yang apa? Kan ada juga CPO ya, CPO. Jadi terus palm oil. Jadi minyak kelapa sawit mentah itu kan dibikin itu dari kelapa sawit. Itu coba limbahnya, limbah padatnya itu bekas itunya luar biasa. Kemudian limbah cairnya banyak lagi, coba limbah cairnya coba dilihat di buangan limbah itu luar biasa. Itu perlu diolah harusnya kan, karena ada ipalnya itu, instalasi pengolahan limbah. Coba yang ada kok dibuang, coba dibuang ke mana? Ke Sungai Kapuas semua kan. Jadi kalau Sungai Kapuas mana aja Pak? Udah yang pertama Sungai Kapuas itu WC terpanjang di Indonesia, ya kan? Jamban terapung masih banyak. Jangankan di kota itu masih banyak. Tapi padahal air itu kan untuk mandi, untuk cuci, dan lain sebagainya. Untuk cuci beras, untuk sayur. Karena ada orang Malaysia lewat di Indonesia, apakah orang sini nggak ada pengelolaan hujan? Karena bukan budaya, bukan apa? Jamban itu tempat komunikasi nasional. sambil cuci, gosok gigi, ini kan sambil komunikasi ya kan. Jadi pusat komunikasi nasional. Jadi kalau sehari nggak ke Jamban itu kayak ada hilang. Padahal ya Allah luar biasa. Saya pernah ini adalah dampak dari jadi kalau sinar matahari ini kan ini normal nih, jadi bumi kemudian akan direfleksikan ke atmosfer ya. Tetapi kalau dengan adanya banyak ini, maka panas ini menjadi karbon dioksida itu bisa menyerap panas juga, bumi makin panas. Jadi contohnya kalau hujan ya, di Pontianak ini hujan terasa masih panas. Nah itu dapat dari greenhouse effect. Nah dampaknya ini luar biasa. Nah, ini salah satunya
perubahan siklus tanaman, kemudian kebersihan terumbu karang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara ininya? Sebenarnya ada salah satunya, yaitu yang penyumbang ini kan kebakaran lahan ya. Kalau di Kalbar itu paling besar adalah kebakaran lahan dengan ini transportasi. Coba lihat kalau jam 6 atau 7 di jalanan Kota Pontianak itu luar biasa. Satu rumah orangnya 5, motornya 5 juga kan? Saya lihat jarang orang Pontianak cuma motor 1 ya. Itu juga pencemaran dari polusi udara. Tambah lagi musim kemarau nanti kebakaran lahan hutan. Kalau di Kalbar ini, kalau di Jawa ya, Kalimantan ini adalah 1,5 kali Pulau Jawa ya. Kalimantan Barat ini, Kalimantan Baratnya 1,5 kali Pulau Jawa. Coba bayangkan kalau kebakaran hutan kira-kira luasnya seperti apa gitu. Pak tadi ya. Luar biasa ya. Tadi. Nah, inilah sebenarnya salah satu sumber dari kejadian greenhouse effect atau nanti dampaknya adalah pemanasan global, ya kan, pemanasan global. Nah, memang ini harus ada edukasi. Kalau di sumbernya, ini memang Badan Lingkungan Hidup sebenarnya. Jadi beri penyuluhan pada masyarakat jangan membakar lahan. Saya lihat polisi itu udah banyak nangkap orang yang membakar lahan, tapi kenyataannya itu setelah ditangkap diproses itu hukumannya itu ringan sekali gitu, harusnya digantung gitu. Kan itu kesehatan masyarakat itu kan luar biasa kan bukan hanya di Pontianak nih. Coba dengar baca koran nggak? Orang Malaysia dengan orang Singapura marah-marah kan? Orang Indonesia itu nggak berpendidikan karena mengekspor asap ke Malaysia. Bayangkan mengekspor asap ke Singapura dan padahal yang kurang ajar siapa coba? Itu orang Malaysia itu kerjanya kan yang punya cukongnya kelapa sawit siapa? Orang Malaysia itu kan? Karena ditebas itu kan biaya yang enaknya dibakar aja gitu. Nah, jadi dia teriak-teriak juga, tapi sebenarnya dia itu juga yang punya cukong kan? Orang Indonesia itu pekerja aja itu. Ya, jadi intek di air mati kehausan, tikus di lumbung mati kelaparan. Nah kita lihat ya. Jadi kita itu bebek atau apa namanya? Bebek itu kan kerjanya di mana? Renang kan? Tapi mati kehausan kan? Harusnya tidak mungkin kan? Kalau tikus di lumbung masa mati kelaparan? Tapi terjadi gitu. Nah itulah kita gitu. Kita punya lahan luas, punya ini tanah, tapi yang kaya siapa? Ya, asing, asong, asing. Asing, asong, asing. Jadi manas-manasin tidak juga, kenyataannya gitu kan. 271 triliun itu siapa juga kan? Itu asing, asong, dan asing. Itu tambang timah itu. Jadi berdasarkan lingkungan. Ya, jadi yang di sumbernya itu Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kalau di medianya itu banyak. Media itu air, udara gitu kan, udara. Itu masih sumber dan media itu masih tapi kalau udah ke manusianya, ya, itu baru orang kesehatan. Jadi ya mau tidak mau kalau udah mesin ini dibagikan pada masyarakat. Tapi kalau ini nggak cukup, ini cuma ya untuk debu aja. Tapi gas yang berbahaya nggak bisa.
tingginya gas coba kalau malam tuh saudara nggak usah kasih kacamata naik motor pedih. Itu berarti pekat itu udara. Jadi tingkat pencemarannya luar biasa. Dan kita ISPA kan? Ya. Nah. Oke, terakhir tadi pertama ya kita beri duluan edukasi ya. Dan saudara ini tenaga kesmas ini banyak yang promosi dan prevensi. Menyadarkan masyarakat bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Kedua, kalau terjadi ini harus pakai masker. Kemudian yang ketiga, menciptakan. Jadi saudara menciptakan ini yang enak itu, yang enak dipakai orang sedang itu gimana caranya? Nah itulah pentingnya saudara sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat. Allah Pak beli aja lah, sedangkan kualitasnya belum bagus. Orang banyak pakai masker tapi masih serak kan, dan sebagainya. Berarti ini masih belum betul. Nah, inilah diciptakan. Siapa? Kita orang kesehatan. Saya kemarin mengikuti tentang hilirisasi ya, riset. Artinya bagaimana para orang akademisi ini ya menciptakan alat-alat yang untuk masyarakat. Saya udara tercemar, kita ciptakan alatnya. Orang yang banyak sesak nafasnya kita bikin ventilator ya. Kayak gitu semuanya. Itu kita produk luar negeri semua itu. Produk luar negeri itu belum tentu sesuai dengan kita. Kemarin saya lihat ada ciptakan alat untuk kebidanan. Jadi kan alat bidan itu kan orang ibu-ibu mau melahirkan itu dibikin alat yang sudah sederhana tapi bisa melahirkan sambil duduk. Kalau dia nggak bisa duduk berbaring, kalau nggak bisa tidur dia bisa ciptakan alat itu. Itu bidan diciptakan dosen di Tasikmalaya. Nah itu bisa, jadi saudara juga bisa berpikir itu. Dari riset ya. Jadi nanti saudara kan tingkat 1 ini kan latihan nanti skripsinya. Jadi saudara coba benar-benar bikin risetnya gitu. Risetnya yang menghasilkan produk itu loh, ya. Ini hasilkan produk kan, Bu Ali ya. Atau bikin model gitu. Model-model itu. Tanya Bu Endah kalau yang dokter-dokter biasanya risetnya harus ada novelty-nya, ya. Harus ada punya kebaruannya gitu. Apa sih kebaruannya gitu? Ini masker banyak sekali, kamu masih bikin masker lagi itu apa? Nah, ini kebaruan ada. Jadi ada lihat, ya. Kemudian tiru, diperbaiki. Jadi kebaruan boleh juga niru yang sudah ada tapi dinaikkan. Jangan persis ya, itu namanya niru banget itu. Nyontek, plagiat itu bahaya. Jadi jangan sampai saudara jadi plagiator. Ya. Ini bahaya. Kan? Nanti saya kemarin ada dosen ya, mengusulkan guru besar. Setelah teliti risetnya itu plagiator milik mahasiswa. Pembimbingan dan mahasiswa dihilangkan gitu. Dianggap ini bahaya. Ya. Tapi guru besar itu bukan masalah untuk tapi bahwa ilmunya itu benar-benar kayak ilmu padi gitu harusnya. Ya. Orang marketing itu menurut, jadi nggak kemelinting gitu. Dan jadi